Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Yuda Pratama dari S1 Keperawatan 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan persoalan hidup dan kerja. A. Hakikat hidup dan kerja. Dalam pandangan Al-Quran, nafs ciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi, menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wa taala katakanlah dalam surat Al-Syam ayat 7-8, demi nafs serta penyempurnaan ciptaannya, Allah mengilhamkan kepadanya kejahatan dan ketakwaan. Allah mengilhamkan berarti memberi potensi agar manusia melalui nafs dapat menangkap makna baik dan buruk, serta dapat mendorongnya untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Seorang muslim dalam aktivitas hidupnya dapat menggunakan akalnya jauh dari perbuatan keji, ruhnya banyak berisikan wahyu Allah, hatinya jadi tentram sehingga dirinya terkendali ke jalan yang diridai Allah, terhindar dari langkah-langkah syaitan yang buruk. Demikianlah hakikat hidup manusia dengan berbagai potensi yang terdapat dalam dirinya untuk melaksanakan pekerjaan. B. Rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Umar selalu mendorong umat Islam untuk memiliki semangat bekerja dan beramal, serta menjauhkan diri dari sifat malas. Rasulullah bersabda, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah pendirian, sifat malas, penakut, kikir, hilangnya kesadaran, terlilit utang, dan dikendalikan orang lain. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan dari fitnah ketika hidup dan mati." Hadis Bukhari dan Muslim. Orang muslim yang akan berhasil dalam hidupnya adalah kemampuannya meninggalkan perbuatan yang melahirkan kemalasan atau tidak produktif dan digantinya dengan amalan yang bermanfaat. Sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, sebaik-baiknya Islamnya seorang adalah meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Bekerja bagi seorang muslim adalah dalam rangka mendapatkan rezeki yang halal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sebagai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, apabila sholat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Al-Jumu'ah 10. C. Akhlak dalam bekerja. Akhlak seorang muslim dalam bekerja menemukan kemudahan, selalu bersyukur ketika menghadapi kesulitan. Dia tabah dan sabar. Mudah dan sulit baginya sama, karena semua itu adalah untuk menguji kekuatan imannya. Pada saatnya ia mendapatkan kesalahan dalam bekerja, menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasul-Nya, ia segera bertobat, segera ingat akan Tuhannya, menghentikan segala kesalahannya, dan memohon ampun atas kekeliruannya. Sesungguhnya orang-orang bertakwa bila dalam dirinya timbul perasaan was-was dari setan, mereka segera ingat kepada Allah, maka waktu itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahan. Al-A'raf. Demikian akhlak seorang muslim dalam bekerja. D. Keharusan profesionalisme dalam bekerja. Profesional berarti berkualitas, bermutu, dan ahli dalam satu bidang pekerjaan yang menjadi profesinya. Menurut sabda Rasul ini, seseorang dalam bekerja apapun pekerjaannya, kalau ingin mengharapkan hasil yang berkualitas dan baik, maka dia harus berprofesional atau ahli dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawab itu. Firman Allah dalam Al-Bukhari ayat 208, Hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam kedamaian atau Islam secara menyeluruh,
dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuhmu yang nyata. Orang beriman diminta untuk memasuki totalitas dirinya ke dalam wadah Islam secara menyeluruh, sehingga semua kegiatan berada dalam wadah Islam atau kedamaian. Ia damai dengan dirinya, keluarganya, seluruh manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan alam raya, semuanya. Wadah Islam secara menyeluruh yang dimaksud juga penguasaan ilmu Islam secara menyeluruh sehingga mampu melaksanakan aktivitas Islam dengan berkualitas dan bermutu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.